Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi serta revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Kami yang beranggotakan 9 orang atas nama Alvina Jalyanti, Dimas Ferdiansyah, Elsa Sandi Anggraini, Giasna Wiani Intanti, Hanung Prasta Aji, Muhammad Alfian Maulana, Nur Aziani Rezeki, Pinky Sitianingrum, serta Fitra Alviniha. Yang pertama, proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Untuk poin pertama, peran sang proklamator. Dalam upaya memperjuangkan sebuah kemerdekaan suatu negara, tidak pernah lepas dari peran para tokoh penting di dalamnya. Di Indonesia sendiri, kemerdekaan yang ditandai dengan digaungkannya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 diwujudkan oleh para tokoh perjuangan yang dikenal sebagai tokoh proklamator atau sang proklamator. Menurut pada sejarahnya, sang proklamator dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ditokohi oleh 2 tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bahkan kedua tokoh yang sangat berjasa tersebut dikenal sebagai founding fathers negara Indonesia. Lalu, apa saja peran sang proklamator dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 tersebut? Soekarno atau yang dikenal dengan sebutan Bung Karno merupakan pria kelahiran 6 Juni 1901. Sejak masih bersekolah, Soekarno sudah aktif sebagai penggerak mahasiswa. Untuk kemudian pada tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah partai politik yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi putra, Chow Sang-in, dan PPKI. Dalam perjuangannya melawan penjajah, tidak jarang Soekarno keluar masuk penjara. Salah satu peran penting Soekarno yang sangat berharga adalah merumuskan teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Rumusan tersebut pada akhirnya diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 secara tidak langsung menginformasikan bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Maka dari itu, Soekarno sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Saat kembali ke tanah air, ia aktif di dalam kegiatan politik PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif kembali di PNI baru. Bahkan, pada masa pendudukan Jepang ia menjadi salah satu seorang pemimpin putra, menjadi anggota PPKI dan wakil ketua PPKI. Ketika menjadi wakil PPKI, Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi duit tunggal yang sulit dipisahkan. Perannya sendiri dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi serta ikut menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peran para tokoh sekitar proklamasi. Poin A, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Pada masa kedudukan Jepang, sebagai Kaigun, bekerja pada kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Akan tetapi, Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Poin B, Soekarni Kartodiwiryo.
Sukarni Kartodiwiryo adalah seorang pimpinan gerakan pemuda di masa proklamasi. Beliau dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sejak muda, ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor berita Domei. Ia juga menjadi pimpinan gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Sukarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Poin C. Sayuti Melik. Sayuti lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Beliau berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ialah yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Nama tokoh ini semakin mencuat pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin D. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada sekitar peristiwa proklamasi, Burhanuddin Muhammadiyah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga sangat berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Poin C. Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat adalah seorang komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah menyiapkan barisan, ia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian beliau dibantu S. Suhut mengibarkan sangsaka merah putih. Poin F. S. Suhut. Beliau adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Karena gugup dan tiang bendera yang digunakan adalah sebatang bambu. Poin G. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi. Poin H. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Poin I. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, ia termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Poin J. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans ini adalah wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi dengan mengabadikan berpikir peristiwa penting. Poin K. Syahrudin. Syahrudin adalah seorang wartawan Domei. Ia berani memasuki halaman gedung siaran RRI dengan memanjat tembok belakang gedung. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada bagian siaran. Poin L. Bush dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Bush dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Poin M. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Kemudian, tantangan awal kemerdekaan. 1. Kondisi awal kemerdekaan. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan juga Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden wakil presiden. Bahkan, untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat.
pemerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang rupiah Jepang mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku 3 jenis mata uang yaitu D-Javaske Bank, uang pemerintah Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Belanda juga harus terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Kemudian untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI, Yang Republik Indonesia. Sementara itu, uang nikah dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Kedua, kedatangan sekutu dan Belanda. Jepang datang dan mulai menduduki Indonesia. Orang-orang Belanda lantas melarikan diri ke Australia. Badan yang bernama NISA, Neutral Industrie Administration, dibentuk tanggal 3 April 1944 di Australia. NISA adalah badan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di Polynesia dengan komando tertinggi sekutu di Pasifik. Badan NISA disiapkan untuk menguasai Hindia Belanda kembali jika Jepang menyerang. Kemudian Haji Van Mock dari perintah Belanda serta Panglima dari pasukan sekutu pada Perang Dunia II, Jenderal Douglas MacArthur dan tentara Amerika Serikat menyampaikan bahwa jika nanti Hindia Belanda berhasil direbut oleh pasukan sekutu, maka Hindia Belanda akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NISA. Tujuan kedatangan NISA pasukan sekutu kembali lagi masuk Indonesia pada 29 September 1945 untuk melakukan Jepang. Kedatangan sekutu Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir William Indonesia. Hadirnya pasukan sekutu Jerman membawa perdamaian bagi rakyat Indonesia setelah sebelumnya pemerintahan membawa penjajahan Jepang. Namun setelah kemudian diketahui bahwa kedatangan sekutu dirujuk oleh Indonesia, maka respon masyarakat Indonesia langsung berubah. Maksud dan tujuan kedatangan NISA di Indonesia adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di bumi Nusantara. NISA mempersenjatai tawanan pada waktu itu. NISA yang dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mock berusaha mempersenjatai kembali Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau biasa disebut KNIL, yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditahan oleh pasukan Jepang Indonesia. Orang-orang NISA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan. Selain itu, pasukan NISA pun sering melakukan teror kepada pemimpin dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kemudian berjuang dengan cara proklamasi serta kekuatan senjata untuk melawan Belanda. Konflik antara Indonesia dengan Belanda ini akhirnya melibatkan dunia internasional untuk menyelesaikannya. Saat pemerintah bersikeras menentang kehadiran staf NISA dan juga menggunakan nama Hindia Belanda dan dalam bulan bahasa tersebut Nederland Indië artinya Hindia Belanda. Akhirnya Januari 1945 NISA menjadi Allied Militär Administration Civil Affairs Macam yang merupakan bagian administrasi sipil tentara sekutu setelah terus meninggalkan Indonesia dan pembubaran SDAC pada Juni 1946. Namanya kembali diganti menjadi Institution Based Minister dan Pemerintahan Administratif Negara. Terus kenapa bisa mencapai tawanan perang KNI? Seperti yang kita ketahui, alasan utama kedatangan pasukan sekutu Indonesia antara lain: 1. Melanjuti persenjataan dan memulangkan kembali tentara Jepang dari Indonesia. 2. Membebaskan warga Belanda maupun Eropa yang menjadi
kembali bekas kawasan jajahan itu. 3. Merdeka atau mati. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut. Berdasarkan atas pengumuman panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang. 1. Mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945 jam 1, pemerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku. 2. Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintahan RI akan diambil tindakan yang keras. 3. Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi. 4. Hanya bendera Indonesia merah putih boleh berkibar. 5. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras. 6. Selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa. Semarang, 19 Agustus 1945. Kepala Pemerintahan RI Daerah Semarang, Wongsonegoro. B. Pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perubatan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. 1 hari setelah perebutan Gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osaha Butai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osaha Butai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU. Sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. C. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Semangat tempur arek-arek Surabaya dalam melawan pasukan sekutu tidak dapat dilepaskan dari kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya dan sekitarnya. Arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kampetai yang terletak di depan kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kampetai Jepang dilucuti. Pertempuran meluas ke markas Angkatan Laut Jepang di Embong. Markas Jepang ini juga berhasil dikuasai para pejuang. Gudang peluru di Kedung Cowek juga berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran perebutan kekuasaan terhadap Jepang ini berakhir setelah Komandan Angkatan Darat Jepang Jenderal Iwabe menyerah dan menyusul Komandan Angkatan Laut Laksamana Shibata. Semua kapal perang dan senjata serta pangkalannya diserahkan kepada pejuang Indonesia. D. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Sudirman menyodorkan taktik perang supit urang. Taktik ini segera diterapkan, musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun monumen palangan Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. Tim dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawaran di Pulau Berayan, Saitis,
Peta proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi. Sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di La Susua, bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Petampanua dan beberapa pimpinan pemuda RI. Sementara itu pada 14 Februari 1946, B.W. Lapierre sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letnan C.H. Taulu dan Berseda SD tulisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda di Teling, Manado. Peristiwa heroik itu menandai berkibarnya bendera merah putih. Operasi Lintang Laut Banyuwangi Bali. Operasi Lintang Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan di pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar, tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbang pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi dan revolusi menegakkan panji-panji NKRI, poin tantangan awal kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf bila dalam presentasi tadi melakukan beberapa kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.